Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang saya cintai, para mahasiswa semua. Saya di sini akan sedikit memberikan tips-tips ketika mengajar. Terus apa aja sih sebelum mengajar itu yang harus kita siapkan? Yang mana hari ini juga kita akan praktek. Jadi, yuk saksikan. Nah, oleh karena itu, yang perlu teman-teman ketahui bahwa kenapa saya membuat video ini. Saya membuat video ini dalam rangka tugas kuliah dan kita akan sama-sama belajar gimana sih ketika praktek menjadi seorang guru itu. Dan di sini juga saya berperan bukan seorang profesionalis, namun sebagai seorang mahasiswa yang masih belajar. Untuk itu, kepada teman-teman bagi yang merasa ada kesalahan nih dari segi pembicaraan, dari segi pembelajaran, dari segi praktek, silahkan di komen di bawah ini. Karena saya masih belajar. Nah, yang pertama, apa sih yang harus kita siapkan dalam pembelajaran itu? Pertama itu adalah RPP. Apa itu RPP? Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Yang mana itu wajib. Karena aturannya pun sudah seperti itu. Jadi kita tuh mengajar itu nggak langsung masuk tiba-tiba bicara nanti materi, enggak, tapi ada tips and triknya, tapi ada tahapan-tahapannya. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama belajar. Nah, dalam hal ini saya akan menarik sebuah satu mata pelajaran, yaitu pelajaran matematika. Wah, matematika. Rata-rata orang itu stigmanya tuh takut dengan matematika. Nah, untuk itu kita coba menggunakan strategi pembelajaran. Kita coba menggunakan media pembelajaran. Apakah murid akan merasa bosan atau justru sebaliknya? Nah, di sini saya akan memakai RPP seperti berikut. Ya, teman-teman, inilah yang saya bicarakan tadi, yaitu RPP. Bagi teman-teman yang belum tahu nih RPP itu apa? Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dan itu wajib bagi guru untuk menguasainya. Nah, wujud RPP-nya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, kenapa nama sekolahnya nggak ada? Karena saya juga belum menjadi seorang guru, tapi baru menjadi staf saja. Jadi, dalam hal ini dikarenakan saya bukan guru yang ahli, jadi saya kosongkan dulu sekolahnya. Tapi nanti doakan, semoga saya menjadi guru, amin Allahumma amin. Nah, di sini kenapa sih saya mencoba mengambil matematika? Karena saya mau mencoba segala pelajaran itu tergantung pada apa yang kita sampaikan dan bagaimana cara kita menyampaikannya. Jadi saya juga ini lagi eksperimen nih teman-teman. Gimana sih kalau misalkan kita tuh menggunakan pendekatan saintifik, terus menggunakan media pembelajaran yaitu problem based learning, apakah itu efektif? Apakah siswa akan mengerti? Dan perspektif siswa cenderung mendengar matematika itu seolah-olah hal yang menakutkan. Ya, kita akan belajar sama-sama. Nah, untuk kelasnya saya mengambil kelas 7 atau kelas 1 MTS atau SMP. Nah, semesternya saya mengambil semester 1. Nah, untuk materi pokoknya saya mengambil persamaan dan pertidaksamaan linear variabel yang waktunya itu alokasinya itu 2 jam. Nah, sebagai guru juga kita dituntut untuk efektif. Nggak boleh seorang guru offset waktunya walaupun belajarnya itu sangat asik. Nah, ini tuh kita juga dilatih kedisiplinan. Jadi manajemen waktu di sana itu sangat penting. Nah, di sini kompetensi inti yaitu apa saja KI-nya, kompetensi inti. Yang pertama itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Jadi dalam hal ini kita tuh harus membudayakan dulu sebelum belajar. Kita awali dengan mukadimah, kita awali dengan doa sesuai kepercayaannya. Karena yang saya ajar MTS, jadi kalau di situ pertama sebelum belajar apapun mata pelajarannya diwajibkan dulu untuk berdoa, yaitu Asmaul Husna. Nah, yang kedua, kompetensi yang kedua yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Jadi dalam konteks
kita tuh harus menanamkan perilaku jujur, perilaku disiplin. Tentu 4 pilar kebangsaan itu harus ditanamkan dari sejak dini. Kalau di budaya yang kami anut yaitu 4 pilar Jabar Masaki, yaitu surti, arti, bakti, dan bukti. Nah, itu tuh menjadi bahan yang wajib bagi siswa. Jadi kita tuh harus tahu arti-artinya. Namun di sini saya gak akan menyinggung soal itu. Kompetensi yang ketiga yaitu memahami pengetahuan dan menerapkan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, teknik, fenomena, dan kejadian nyata. Nah, karena saya juga menggunakan media pembelajaran problem basic learning, jadi kita tuh menanamkan juga bahwa matematika itu gunanya tuh gimana sih di dalam kehidupan sehari-hari itu. Gimana sih yang disebut aritmatika geometrik? Atau gimana sih filosofi matematika itu? Nah, di sini juga kita sebagai guru lagi-lagi itu harus ditanamkan kepada siswa. Nah, kompetensi 4-nya mengolah, menyaji, dan dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan membuat atau mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, jadi di sini juga karena kita tuh dari Kurtilas itu kurikulum 2013 tuh mewajibkan kita tuh harus menggunakan pendekatan yang saintifik, dan itulah pendekatan yang saintifik. Namun di sini juga dari segi pendekatan saintifik kita tuh harus mencoba supaya murid itu aktif, penanya, mengamati. Nah, itu pendekatan saintifik. Nah, kompetensi dasar dan indikator nih kita nyangkut ini, itu menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di sini kita harus menjelaskan pengertiannya, pernyataan, terus menjelaskan kalimat matematika tertutup, menjelaskan kalimat matematika terbuka, membedakan kalimat terbuka dan kalimat matematika tertutup, menjelaskan pengertian persamaan linear satu variabel. Nah, di sana juga kita harus memahami di kompetensi dasarnya tuh kita harus menjelaskan persamaannya dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di indikatornya pencapaian kompetensi yang harus kita capai supaya murid itu harus mengerti pengertian pernyataannya. Terus apa sih yang disebut kalimat tertutup, apa sih yang disebut kalimat terbuka, itu harus mengerti karena indikatornya seperti itu. Ini dalam RPP juga sudah jelas ya. Terus yang kedua, kompetensi dasarnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Yaitu indikatornya mengidentifikasi masalah tentang persamaan linear satu variabel dan memilih dan menentukan strategi untuk pemecahan masalah persamaan linear satu variabel. Terus melakukan pemecahan masalah persamaan linear satu variabel dan melakukan review hasil penyelesaian masalah persamaan linear satu variabel. Nah, lagi-lagi kita juga kan cukup sulit ya dalam hal kalau sesuai RPP itu. Kadang-kadang juga kita sudah membuat RPP ada suatu problem yang mana itu gak sesuai apa yang kita rencanakan. Nah, itu juga termasuk problem-problem yang guru alami ya. Materi ajarnya kita memakai kalimat matematika terbuka, kalimat matematika tertutup, atau pernyataan atau himpunan penyelesaian. Nah, metode pembelajarannya itu pendekatannya saya menggunakan pendekatan saintifik, dan media pembelajarannya problem basic learning. Nah, media pembelajaran dan sumber belajarnya itu apa aja? Yang pertama itu saya menggunakan laptop dan koneksi internet itu harus kuat. Karena kadang juga di segi pembelajaran saya harus menggunakan infocus, karena tidak setiap pembelajaran juga. Misalkan kalau kita mengajarkan itu aja, itu cenderung siswanya itu bosan. Nah, untuk sumber belajarnya, saya memakai buku guru mata pelajaran matematika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017. Dan dari segi itunya, saya menggunakan modul pembelajaran matematika Madrasah Sanawiyah, karena yang saya ajar tuh di sini tuh berbasisnya tuh Sanawiyah tuh.
Nah, langkah-langkah pembelajarannya. Setelah itu kita tuh dituntut untuk melakukan langkah-langkah pembelajarannya. Apa saja langkah-langkah pembelajarannya? Yang pertama itu pertemuan ke-1. Langkah saya pendahuluan. Jadi kita tuh dahului dengan menjelaskan tujuan pembelajaran itu gimana. Apa sih tujuan pembelajaran matematika ini? Nah, yang kedua itu apresiasi motivasi catatan sejarah tentang aljabar. Kita juga harus menerangkan bahwa aljabar ini tuh siapa nih penemunya? Al-Khawarizmi nih. Nah, dari sana supaya apa? Supaya murid itu termotivasi gitu. Terus aljabar dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Nah, itu target yang pertama. Terus yang keempat, membagi peserta didik menjadi 6 kelompok dengan anggota kelompok 4 atau 5 orang. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk melatih kekompakan mereka, terus daya kritis mereka gitu. Nah, terus saya harus ngecek juga di pertemuan pertama itu, yaitu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembelajaran meliputi gelas, permen, spidol, LKPD untuk semua peserta didik dan alat tulis. Jangan sampai ada kejadian murid itu gak memiliki alat tulis. Nah, gitu. Terus fase pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Nah, nanti kita akan praktek gimana sih cara murid menyelesaikan masalah itu, atau kita uji si murid itu dengan suatu problem gimana penyelesaiannya, tapi harus nyambung, yaitu matematika, karena kan pelajaran yang kita anut itu matematika. Terus untuk fase kedua kita mengorganisasi peserta didik. Jadi yang tadi kita kelompokkan tuh kita kelompokkan 5 sampai 4 orang tuh. Dan untuk fase ketiga, kegiatan inti yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok, membimbing penyelidikan tentang banyaknya permen yang sama untuk mengisi gelas plastik, terus mengisi tabel dalam LKPD dengan tabel seperti nampak pada tabel 6 dalam bahan bacaan. Fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, fase kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, kegiatan penutup, lagi-lagi kita sebelum penutupan tuh harus ada kegiatan penutup, yaitu mereview aktivitas pengamatan belajar peserta didik, meminta peserta didik untuk memberikan refleksi dari aktivitas yang sudah dilakukan, terus memberikan reward bagi peserta didik yang aktif selama pembelajaran, memotivasi peserta didik yang beku atau harus gimana caranya supaya murid itu jadi aktif. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, karena kan kita tuh bosen ya kalau misalkan lihat RPP kok gini. Yuk kita langsung praktek. Ayo ke kelas. Teman-teman, tadi kita sama-sama sudah lihat tuh RPP-nya seperti apa. Kurang lebih seperti itulah RPP. Ada 1 lembar tapi lumayan memusingkan. Nah, itu juga menuai pro dan kontra antara para guru. Tapi saya gak mau bahas itu nih. Kita akan sama-sama bahas bahwa seorang guru tuh pastinya tahu dengan RPP, pastinya mengajar itu seperti itu. Dalam hal ini, saya akan menggunakan pendekatan, yaitu pendekatan saintifik. Apa itu pendekatan saintifik? Nanti saya jelaskan. Nah, dan saya juga akan memakai strategi pembelajaran, yaitu problem based learning. Apa itu? Problem berbasis masalah. Jadi, kita tuh akan mengajarkan siswa itu untuk berpikir kritis juga, sehingga akan menimbulkan suatu perkembangan bagi daya pikir, daya kognitifnya itu akan lebih naik. Nah, untuk itu yuk kita kelas. Penasaran kan seperti apa? Di fase yang pertama, kita tuh mulakan dengan pendahuluan. Terus kita menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, terus persepsi, motivasi, catatan sejarah aljabar dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana, terus membagi peserta didik menjadi 6 kelompok dengan anggota kelompok 4 sampai 5 orang. Terus mengecek alat bahan yang dibutuhkan untuk pembelajaran, yaitu gelas, permen, spidol besar, LKPD untuk semua peserta didik, dan alat tulis. Nah, gitu. Jadi di pendahuluan ini tuh kita juga harus memastikan nih bahwa fasilitasnya tuh ada. Jangan hanya sekedar kita membuat suatu perencanaan tapi itunya fasilitasnya nggak ada. Nah, begitu. Nah, kita memasuki fase pertama. Di fase pertama ini kita mulakan dengan
orientasi peserta didik pada masalah. Jadi, yang pertama, berikan permasalahan terkait dengan aplikasi persamaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, paket hemat di sebuah restoran cepat saji, jumlah tabungan yang disimpan di bank dalam kurun waktu tertentu, atau permasalahan lain yang biasa dibaca dalam uraian aplikasi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di fase pertama itu kita fokus kepada tuh. Terus yang kedua, mengingatkan kembali tentang permasalahan tentang ekspresi aljabar mulai dari masalah terus LKPD 1. Nah, gitu. Yang ketiga, jangan lupa nih. Yang ketiga ini adalah yang paling penting, yaitu memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang dipilih. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuki fase kedua. Fase kedua itu tugasnya apa saja sih? Fase kedua tugasnya itu adalah mengorganisasi peserta didik. Jadi, yang pertama, kita membantu peserta didik untuk mengingatkan kembali tentang kalimat yang bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Terus, mengarahkan peserta didik pada konsep tentang kalimat terbuka dan kalimat matematika tertutup agar sampai pada pengertian tentang persamaan. Nah, seperti itu. Next, kita memasuki fase ketiga, yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Sebelum itu, kita kasih reward dulu nih kepada siswa-siswa yang aktif biar mereka tuh tambah semangat dalam belajarnya. Nah, oke, kita berikan dulu reward. Yeay, selamat. Nah, next. Di sini kita juga membimbing penyelidikan tentang banyaknya permen yang sama untuk mengisi gelas plastik. Terus mengisi tabel dalam LKPD 1 dengan tabel seperti nampak pada tabel 6 dalam bahan bacaan. Seperti itu. Next, fase keempat. Nah, di fase keempat ini kita mencoba untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi, yang pertama, kita tuh membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai dengan permasalahan pada banyaknya paku dan banyaknya permen yang sama untuk mengisi gelas plastik. Terus yang kedua, menyelesaikan permasalahan dari ekspresi bentuk aljabar secara kelompok. Next, fase kelima. Nah, di fase kelima ini kita mengajarkan murid untuk menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama, mengevaluasi hasil belajar tentang banyaknya permen yang sama untuk mengisi gelas plastik yang digambarkan dalam LKPD 1. Yang kedua, membuat pengertian dengan bahasa sendiri tentang persamaan. Yang ketiga, membuat pengertian bahasa sendiri tentang himpunan yang memenuhi persamaan. Yang keempat, meminta kelompok untuk presentasi hasil kerja. Tuh. Dan yang terakhir, kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup ini, kita terus melakukan beberapa poin, yaitu mereview aktivitas pengalaman belajar peserta didik, terus meminta peserta didik untuk memberikan refleksi dari aktivitas yang sudah dilakukan, terus memberikan reward bagi peserta didik yang aktif selama pembelajaran, memotivasi peserta didik yang belum aktif selama pembelajaran. Nah, seperti itu. Kurang lebih setiap kegiatan tadi berawal di pendahuluan sampai kegiatan penutup harus dilaksanakan selama 2 jam. Nah, jadi untuk kegiatan inti itu maksimalnya tuh 70 menit, tidak boleh lebih. Nah, seperti itu. Nah, gimana teman-teman tuh pengalamannya? Kurang lebih seperti itulah dunia pengajaran. Yang mana itu juga gak cukup gampang loh. Banyak sekali tantangan bagi kami, khususnya bagi saya pemula dalam hal mengajar. Tapi seorang guru itu kita harus mempunyai 3 prinsip dasar. Apa aja? Ing ngaroso sum tulado. Artinya sebagai suri tauladan. Jadi guru juga harus menjadi suri tauladan, atau ada istilah digugu ditiru. Oleh karena itu kita juga harus mencontohkan yang baik-baik. Tidak boleh kita menjustifikasi murid, tapi kelakuan kita sendiri itu gak baik. Yang kedua, itu ihmadiyah mangan keras. Artinya, di tengah memberi semangat. Maksudnya apa? Kadang seorang guru juga harus berposisi sebagai teman. Di
di saat murid itu membutuhkan. Karena pada nyatanya murid-murid itu jangan sampai membawa problem dari rumah ke sekolah. Karena itu pentingnya sekali iman ya munkarso gitu. Nah, yang ketiga terakhir yang menjadi pedoman bagi setiap pendidikan yang menjadi lambang yaitu untuk murid handayani, yaitu di belakang memberikan motivasi. Nah, fungsinya motivasi untuk apa? Kadang murid itu bosan dengan apa yang kita ajarkan. Oleh karena itu pentingnya motivasi di sana. Jadi kita sebagai guru juga harus memberikan motivasi kepada murid. Nah, itulah problem-problem yang ada di kita. Dan tantangan yang paling besar adalah gaji kita relatif kecil. Tapi kita tetap semangat dalam hal belajar. Dan itulah tantangan kita. Keberkahanlah yang menjadi tujuan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kadang-kadang kami juga ngeluh. Tapi kalau kami ngeluh, jangan sampai muridnya ikut ngeluh gitu. Jadi untuk teman-teman, silahkan ambil hikmah dari tugas kuliah kali ini. Dan saya harap ada kritik dan sarannya, silahkan komen. Sekian, Allahumma fiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.